Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GEP Media bersama kakak Kak Hizki. Yang kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kakak udah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Langsung saja ke soal nomor 1. Nah, di sini ada paragraf dan yang ditanyakan adalah simpulan paragraf. Oke, berarti di sini kita harus terlebih dahulu membaca seluruh bacaan. Kalau dimintanya cuma satu paragraf, ya baca satu paragraf aja, karena jawabannya itu ada di paragraf yang ditunjuk oleh soal. Oke, nah karena di sini bacaannya sedikit, ya berarti otomatis kita ya baca aja semuanya ya. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. Ya, air ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Oke, simpulan paragraf di atas adalah apa? Nah, di sini kalian perlu hati-hati dalam membaca suatu bacaan. Ya, belum tentu kalimat utamanya itu adalah simpulan. Mungkin aja gabungan antara kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, berdasarkan bacaan yang di atas, jawaban untuk soal nomor pertama ini adalah yang B. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Nah, betul kan, kesimpulannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena B itu menceritakan hampir keseluruhan dari bacaan tersebut. Nah, dari mulai memberitahu bahwa ASI itu sebagai yang namanya makanan utama bagi bayi dan karena mengandung banyak manfaat untuk bayi tersebut. Sementara yang A itu hanya mengatakan bahwa ASI itu adalah sumber makanan utama bagi bayi. Nah, ini belum menjelaskan bahwa ASI itu bermanfaat atau tidak. Sementara yang C itu ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. Ya. Nah, ini hanya sepotong. Oke, sepotong di kalimat yang terakhir. Sementara yang D, asam amino diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Ya benar, tapi ini tidak menjelaskan seluruh paragraf. Jadi salah ya. Oke, yang terakhir, ASI merupakan makanan bayi yang baru lahir. Ini juga benar, tapi tidak menjelaskan, sama juga ya. Salahnya itu karena tidak menjelaskan seluruh paragraf, sehingga tidak bisa diambil kesimpulannya. Nah, untuk itu, jawaban yang tepat untuk soal yang pertama ini adalah yang B. Ya, karena ini menceritakan seluruh bacaan. Oke, itu dia caranya untuk menyimpulkan suatu paragraf. Akan lanjut ke soal nomor 2. Ya, masih sama, kita akan mencari yang namanya simpulan dari suatu paragraf. Ya, kadang kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari, tapi hal itu tidak baik bagi tubuh. Untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka atau melon. Maka simpulan paragraf di atas adalah apa? Oke, berarti kita harus baca dulu seluruh paragrafnya. Udah selesai nih kita bacanya. Kemudian kita bisa menyimpulkan mana pilihan jawaban yang menceritakan atau mengandung semua bacaan yang ada di atas. Oke, kita coba lihat yang A. Minuman manis dapat diganti dengan mengkonsumsi buah yang banyak airnya. Oke, berarti di sini sebut yang kalimat awal disebut dan kalimat akhir disebut. Oh, berarti di sini itu dijelaskan bahwa minuman manis itu tidak baik kan? Ya, yang kita omongin ini adalah minuman manis. Nah, minuman manis ini sangat berbahaya bagi tubuh sehingga harus diganti dengan buah-buahan. Oke, yang mengandung banyak air. Sehingga yang A ini bisa kita pilih sebagai simpulan. Oke, sementara yang B, minum minuman manis tidak baik bagi tubuh. Ya betul, tapi simpulannya itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak diberikan yang namanya solusi. Ya, cuman hanya memberitahu bahwa minuman-minuman manis ini tidak sehat bagi tubuh. Sementara yang C, semangka dan melon adalah buah yang mengandung banyak air. Nah, di sini kita nggak tahu ya manfaat dari melon itu untuk apa. Kan tadi disebutin kalau yang A itu disebutin bahwa melon dan semangka itu sebagai pengganti minuman manis. Oke, yang D, kita mungkin harus mengonsumsi minuman manis setiap hari. Ini apalagi salah ya, tidak dianjurkan malah di bacaan. E, semangka dan melon banyak airnya. Ya betul, simpulannya bukan ini tapi ya benar berdasarkan bacaan, tapi ini bukan simpulan yang tepat. Oke, maka dari itu jawabannya untuk nomor 2 ini adalah yang A. Oke,
Oke, baik, kita lanjut ke nomor ketiga. Nah, simpulan lagi nih. Maka kita harus praktekin yang tadi. Kita baca semuanya dan lihat pilihan mana yang mengandung semua isi bacaannya ya. Oke. Kita baca, leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira sp. Ya, bakteri ini dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. Apabila tikus terinfeksi, tinja atau kencingnya dapat menularkan virus pada manusia. Penyakit ini juga disebut penyakit whale, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Simpulan paragraf di atas adalah apa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyakit leptospirosis ini berbahaya. Ini dapat menular dari tikus melalui kencingnya ataupun tinjanya. Nah, sehingga disebutkan pada akhir kalimat bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Oke, berarti kita dapat nih poin-poinnya. Kita bisa gabungin nih. Kita lihat apakah ada gabungan dari kalimat-kalimat inti tadi. Ya, simpulan paragraf di atas adalah yang A itu hanya menyebutkan sebutan dari penyakit leptospirosis ini. Sementara yang B, leptospirosis dapat ditularkan dari hewan pada manusia atau sebaliknya. Betul, sudah disebutkan bahwa leptospirosis ini berbahaya. Ya, dapat ditularkan ke hewan maupun manusia atau sebaliknya. Tapi kita tidak dapat seluruh bagiannya ya. Yang C, leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira. Betul, tapi tidak menceritakan seluruh paragraf. Yang D, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit leptospirosis. Nah, yang D ini sudah mencakup semua isi bacaan. Nah, karena di D ini, pilihan D ini disebutkan bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit leptospirosis ini. Kenapa? Gara-gara penyakit leptospirosis ini kan menular dari tikus ya. Tikus yang biasanya hewan itu kan kalau misalkan buang air kecil ataupun besar itu kan sembarangan ya. Sehingga kita perlu membersihkan kotoran-kotoran itu sehingga tidak terjadi yang namanya penularan. Oh, berarti secara tidak langsung mengajak kita untuk menjaga lingkungan. Oh, berarti jawaban yang cocok adalah yang D maksudnya. Oke, yang E, perlunya makan makanan yang banyak mengandung protein. Salah ya, ini tidak ada di dalam bacaan. Oke, ini dia nomor 3. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada bacaan ya dari paragraf 1, 2, 3. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut. Nah, untuk mencari yang namanya pernyataan yang sesuai, gampangnya kayak gini. Di sini kan ada angka nih. Nah, angka ini yang dijadikan sebagai patokan. Misalkan yang A, pada Mei 2018. Oke, berarti kita lihat di tahun 2018 ini terjadi apa sih? Ada di kalimat 3 ya. Penelitian di tahun 2018 mengindikasikan bahwa Sungai Ciliwung yang membelah ibu kota negara Jakarta berada dalam daftar sungai terkotor di dunia. Pada Mei 2018, Sungai Ciliwung dinyatakan sebagai sungai terkotor di dunia dan lebih parah ketimbang setidaknya 20 sungai di Eropa. Nah, ini salah karena cuman disebutkan bahwa Sungai Ciliwung ini salah satu. Ya, bukan sungai terkotor. Oke, sehingga pilihan yang A itu salah. Nah, lanjut yang B, pemerintah mempertimbangkan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang bebas sampah pada tahun 2025. Ya, negara bebas sampah. Oke, kita lihat tahun 2025. Ini ada di paragraf nomor 1. Indonesia disebut sebagai negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik lautan di dunia. Sehingga Indonesia memiliki target ambisius untuk mengurangi sampah plastik lautan hingga 70% pada tahun 2025. Nah, di sini tuh beda ya kalimatnya ya. Sehingga yang B juga salah karena yang 2025 itu 70%, bukan bebas. Kalau misalkan bebas sampah berarti udah 100%. Oke, seperti itu. Yang C, Sungai Ciliwung merupakan sungai yang paling tercemar dibandingkan dengan 20 sungai di Eropa dan di Asia. Oke, kita lihat berarti 20 sungai ya sebagai patokannya itu ada di kalimat 4.
penelitian yang melibatkan ilmuwan dari Indonesia dan Belanda serta bekerja sama dengan Waste for Change tersebut menemukan bahwa sampel yang diambil dari Sungai Ciliwung tercemar lebih parah ketimbang setidaknya 20 sungai di Eropa dan di Asia Tenggara yang juga menjadi subjek penelitian yang sama. Nah, ini juga benar jawabannya ya, karena di sini disebutkan dalam kalimat tadi yang nomor 4. Berarti jawabannya untuk soal ini adalah yang C. Oke, berarti yang kalian harus lakukan adalah cari patokannya di mana ya, kata-kata kuncinya. Baru kalian cari yang namanya kalimat yang serupa. Apakah dia sama banget atau tidak? Oke, kakak lanjut ke soal berikutnya. Ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut adalah ide pokok ya, biasanya itu ada di kalimat utama dari paragraf tersebut. Oke, kita lihat. Berarti dari kalimat 5 sampai nomor 9 telah dilakukan pengawasan terhadap mikroplastik atau plastik dengan ukuran lebih dari 5 mm di lokasi sepanjang Sungai Ciliwung pada Mei 2018. Nah, biasanya ide pokok ini ada di dalam kalimat utama, yang dimana kalimat utamanya itu kalau nggak di awal ya di akhir kalimat. Nah, kita bandingin aja kalimat awal sama kalimat akhirnya ya. Nah, tadi kita udah lihat kalimat nomor 5. Sekarang nomor 9. Ini serta dengan 1000 mobil Tesla Model S. Oke, nah di sini dapat kita simpulkan bahwa antara kalimat nomor 5 dan kalimat nomor 9 ini yang lebih umum itu ada pada kalimat nomor 5. Sehingga kita bisa ambil ide pokok paragraf kedua ini di kalimat nomor 5. Oke, kalimat nomor 5 itu kurang lebih isinya adalah pengawasan terhadap mikroplastiknya ya. Sehingga jawaban untuk nomor yang ini adalah yang B, yaitu pengawasan terhadap mikroplastik di Sungai Ciliwung. Oke, kakak lanjut ke soal berikutnya. Kita ke soal selanjutnya. Penulisan kalimat 12 menjadi benar jika diperbaiki dengan cara. Nah, di sini kita harus lihat dulu kalimat nomor 12. Selain itu ditemukan bahwa jumlah sampah plastik lebih tinggi saat lebih banyak air. Di sini yang harus kalian perhatikan adalah kata selain itu. Nah, kata selain itu adalah konjungsi dari kalimat satu ke kalimat selanjutnya. Oke, sehingga yang kita perlukan adalah tanda koma. Ya, karena ketika kita menuliskan konjungsi perlu ada yang namanya tanda koma ya, seperti akan tetapi, koma, namun, koma, dan seterusnya. Oke, berarti untuk soal ini yang tepat adalah yang D, yaitu menambahkan tanda baca koma setelah konjungsi selain itu. Oke, kakak lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada bacaan. Nah, ini dia soalnya. Penggunaan diksi yang tidak tepat ya terdapat pada kalimat yang mana? Oke, berarti kita harus mencari penggunaan diksi itu penggunaan kata yang tidak tepat, berarti yang tidak ada hubungannya. Nah, untuk jawaban soal yang ini ya, itu adalah yang B. Kenapa yang B? Kita baca dulu nih yang B atau kalimat nomor 3. Salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah adanya degradasi lahan cukup nyata di depan mata. Oke, yang perlu kita garis bawahi ini adalah kata dari degradasi lahan. Nah, kesalahannya itu ada di kata-kata degradasi lahan. Kenapa? Gara-gara di sini ya, di kalimat sebelumnya itu disinggung mengenai yang namanya penurunan kualitas lingkungan. Sehingga kata-kata yang perlu kita gunakan adalah degradasi lingkungan, bukan degradasi lahan. Sehingga untuk kata degradasi lahan ini kurang tepat penggunaannya. Oke, sehingga bisa disimpulkan bahwa penggunaan diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat nomor 3 atau yang B. Ya, itu dia jawabannya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan di video kali ini yang membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, tetap semangat, tetap kerjakan latihan supaya kalian terbiasa mengerjakan soal tersebut ya. Mungkin itu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.